Halo adik-adik, selamat datang di Fokus Study Club. Bersama saya, Kak Stefani. Kali ini kita akan belajar tentang konsep mol, khusus bagian mol dan jumlah partikel. Jadi yang akan kita bahas yaitu yang ini ya. Mol, jika dikali dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23, ini akan diperoleh jumlah partikel. Kemudian, ketika jumlah partikel ini dibagi dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23, ini diperoleh nilai mol. Jadi seperti itu untuk rumusnya. Selanjutnya bisa kita lihat dulu di sini, pengertian dari mol, yaitu jumlah tertentu untuk menyatakan banyaknya suatu zat yang berukuran mikroskopis atau berukuran kecil. Di mana mol ini seperti satuan suatu benda ya, seperti satuan lusin, atau satuan kodi, atau satuan rim, di mana satuan ini untuk menyatakan jumlah benda. Pada mol juga seperti itu ya, tetapi di sini mol ini untuk menyatakan banyaknya suatu zat. Kemudian di sini yang membedakan adalah zat tersebut berukuran mikroskopis atau berukuran kecil ya. Jadi di sini bisa kita peroleh satuan mol ini merupakan banyaknya jumlah partikel suatu zat. Kemudian 1 mol ini mengandung jumlah partikel elementer, yaitu bisa atom, molekul, atau ion, yang nilainya sama dengan jumlah partikel dalam 12 gram atom C12, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Di mana nilai ini disebut bilangan Avogadro. Jadi di situ dalam 1 mol ini terdapat atom. Atom ini merupakan bagian terkecil dari suatu zat ya. Misalkan di sini atom oksigen, ataupun terdapat molekul. Molekul ini merupakan gabungan dari beberapa atom, misalkan molekul air H2O, atau ion. Ion ini merupakan partikel yang bermuatan, bisa bermuatan positif, bisa bermuatan negatif. Misalkan di sini ion OH-, di mana nilai partikel ini atau molekul atau ion masing-masing ini nilainya sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel. Jadi di sini partikelnya bisa partikel atom, partikel molekul, atau partikel ion ya. Bisa dilihat di sini 1 mol unsur ini nilainya sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 atom unsur tersebut. Misalkan di sini ada 1 mol unsur Na, ini akan mengandung 6,02 dikali 10 pangkat 23 atom unsur tersebut, yaitu unsur Na. 1 mol unsur ini sama dengan atom ya. Kemudian 1 mol senyawa, ini diperoleh 6,02 dikali 10 pangkat 23 molekul senyawa tersebut. Contohnya, 1 mol senyawa air ini mengandung 6,02 dikali 10 pangkat 23, satuannya molekul air. Kemudian yang ketiga, 1 mol ion ini diperoleh 6,02 dikali 10 pangkat 23 ion tersebut. Misalkan di sini terdapat 1 mol senyawa ion NaCl ini mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 ion Na+, dan selain Na+, itu ada Cl- ya, sehingga di sini bisa kita peroleh 6,02 dikali 10 pangkat 23 ion Cl-. Jadi seperti itu ya. Jumlah partikel ini bisa dalam bentuk atom, molekul, dan ion. Jika di situ dalam bentuk atom, maka nanti satuannya adalah atom dari unsur tersebut. Jika dalam bentuk molekul, maka satuannya adalah molekulnya. Jika partikelnya adalah partikel ion, maka satuannya adalah ion tersebut. Selanjutnya bisa kita lihat di sini hubungan jumlah mol dengan jumlah partikel.
di mana hubungan ini bisa kita lihat dari perbandingan antara mol dengan jumlah partikel. Ini menggunakan prinsip perbandingan senilai ya. Bisa kita peroleh di sini, jumlah partikel dibagi dengan mol sama dengan jumlah partikel dibagi dengan mol. Misalkan yang di sebelah kanan ini untuk yang 1 mol ya. Jadi yang di sebelah kiri ini kita tulis tetap sama dengan, ini molnya kita tulis 1 mol ya. Maka jumlah partikelnya itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel ya. Kemudian di sini bisa kita kali silang sehingga diperoleh jumlah partikel sama dengan mol dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel dalam 1 mol, kita tulis per mol. Jadi kita peroleh rumusnya seperti ini ya. Dimana di sini partikelnya, ingat ya, partikelnya di sini bisa berupa atom, molekul, atau ion. Selanjutnya bisa kita lihat pada contoh soal. Lengkapi soal berikut. Di sini ada 4 pertanyaan ya. Bisa kita lihat dulu untuk pertanyaan yang A. Bisa kita lihat di sini yang diketahui, yaitu 1 mol tembaga. Kemudian yang ditanya adalah titik-titik atom tembaga. Artinya di sini yang ditanya adalah jumlah partikelnya. Ini langkah pertama ya. Kemudian langkah kedua, rumus yang kita gunakan, karena di sini mencari jumlah partikel, maka rumus yang kita gunakan yang ini ya, mol dikali dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23. Maka diperoleh jumlah partikel. Bisa kita tulis di sini, jumlah partikel sama dengan mol, kita simbolkan N ya, dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol. Sama dengan molnya 1 mol ya, dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol. Kemudian satuan molnya ini bisa kita bagi, diperoleh 1 ya, kita coret. Sehingga diperoleh 6,02 dikali 10 pangkat 23. Satuannya yaitu partikel atom tembaga ya. Karena tembaga ini merupakan partikel atom. Selanjutnya untuk pertanyaan yang B, kita tulis dulu yang diketahui. Di mana di sini diketahui 3,01 dikali 10 pangkat 23 molekul. Ini merupakan jumlah partikel ya, di mana ini merupakan partikel molekul. Sehingga bisa kita tulis jumlah partikel, ini diketahui 3,01 dikali 10 pangkat 23 molekul CO2. Kemudian yang ditanya adalah mol gas CO2. Kita tulis di sini NCO2. Selanjutnya langkah kedua. Karena di sini diketahui jumlah partikel, yang ditanya adalah mol, maka kita gunakan rumus jumlah partikel dibagi dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23. Ini akan diperoleh nilai mol. Bisa kita tulis di sini, mol CO2 sama dengan jumlah partikel molekul CO2 dibagi 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel molekul per mol. Kemudian kita masukkan nilainya. Kemudian jumlah partikel molekul CO2-nya yaitu 3,01 kali 10 pangkat 23 molekul dibagi 6,02 dikali 10 pangkat 23 molekul per mol. Sama dengan 10 pangkat 23 ini bisa kita bagi ya, diperoleh 1, kita coret di sini. Kemudian molekul dibagi molekul, ini juga kita bagi, diperoleh 1. Kemudian di sini akan diperoleh satuan mol. 3,01 dibagi 6,02, ini diperoleh 0,5. Satuannya yaitu mol ya. Jadi dalam 3,01 dikali 10 pangkat 23 molekul CO2, ini terdapat 0,5 mol gas CO2. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang C,
dalam 6 mol ion Br- terdapat titik-titik ion Br-. Kita tulis di sini yang diketahui yaitu mol dari ion Br-, kita tulis di sini NBr- ya, sama dengan 6 mol. Yang ditanya adalah jumlah partikel dari ion Br- ya. Kemudian langkah kedua, karena di sini yang ditanya adalah jumlah partikel, kita gunakan rumus yang ini ya, mol dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23. Bisa kita tulis di sini, jumlah partikel dari ion Br- sama dengan mol dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23. Karena ini merupakan partikel ion, maka di sini bisa kita tulis satuannya adalah ion per mol. Di sini mol Br- ya. Mol Br-nya yaitu 6 mol dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23 ion per mol. Sama dengan 3,612 dikali 10 pangkat 24. Kemudian satuan molnya di sini bisa kita bagi ya, kita coret, sehingga diperoleh satuannya adalah ion. Jadi, dalam 6 mol ion Br- terdapat 3,612 dikali 10 pangkat 24 ion Br-. Jadi seperti itu ya untuk cara yang C. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang D, kita tulis di sini langkah pertama yang diketahui yaitu terdapat mol dari senyawa NH42 kali SO4. Ini bisa kita tulis mol N dari NH42 kali SO4 sama dengan 0,8 mol. Kemudian di sini terdapat titik-titik ion NH4+. Artinya yang ditanya yaitu jumlah partikel ion dari NH4+. Kita tulis di sini yang ditanya. Kemudian langkah kedua, karena yang ditanya adalah jumlah partikel ion, maka kita gunakan rumus mol dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23, sehingga diperoleh jumlah partikel. Kemudian, yang mau ditanya adalah jumlah partikel dari ion NH4+. Sedangkan pada soal, yang diketahui adalah mol dari senyawa NH42 kali SO4. Sehingga untuk mencari jumlah partikel ionnya, ini perlu kita cari dulu nilai mol dari NH4+. Bisa kita ionisasikan terlebih dahulu untuk senyawa NH42 kali SO4, yaitu terionisasi menjadi 2NH4+ ditambah SO4 2-. Kemudian mol senyawanya yaitu 0,8 mol. Kemudian mol pada NH4+, ini menggunakan prinsip perbandingan koefisien dengan mol ya. Kita lihat di sini koefisien NH4+2, koefisien NH42 kali SO4, di sini 1 ya, sehingga diperoleh 2/1 dikali molnya, sehingga diperoleh mol NH4+ adalah 1,6 mol. Selanjutnya setelah diperoleh mol NH4+, ini bisa kita cari nilai jumlah partikel dari ion NH4+, yaitu rumusnya yang ini ya, molnya dari ion NH4+ ya, dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23, satuannya adalah ion per mol, sama dengan mol NH4+-nya 1,6 mol, dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23 ion per mol, sehingga diperoleh 9,632 dikali 10 pangkat 23. Satuan molnya di sini bisa kita bagi ya, diperoleh 1, sehingga di sini kita peroleh satuannya adalah ion. Jadi di sini untuk menghitung partikel ion, perhatikan untuk indeks dari ion tersebut ya. Ingat yang namanya indeks itu yang di sini, karena indeks di sini menunjukkan jumlah ionnya. Koefisien di sini juga sama ya, menunjukkan jumlah ionnya. Jadi untuk mencari jumlah partikel ion NH4+-nya, selain dengan cara ini,
bisa kalian lihat langsung dari indeksnya ya, yaitu indeks dikali mol dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23. Jawabannya nanti sama, karena indeks di sini menunjukkan banyaknya ion tersebut. Jadi, dalam 0,8 mol NH4 2 kali SO4, ini terdapat 9,632 dikali 10 pangkat 23 ion NH4+. Jadi seperti itu ya untuk materi konsep mol, khusus bagian mol dan jumlah partikel. Sampai jumpa di materi selanjutnya adik-adik.